Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min tabi'in bisan wa sallim tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fid din, akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian bain maghrib wal isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang dilimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tanpa salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang menjadi abdi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih Al-Adiyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Badr hafizahullah taala wa ra'ahumah. Kita sudah sampai ke bab yang ke-7, yaitu tanawwu'ul adillati ad-dalati ala fadli dzikir. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber dalil dalam beragama Islam, itu banyak sekali polanya, macamnya, yang menunjukkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah SWT. Jadi bukan satu pola, ya. Jadi bukan dengan satu pola perintah saja, tapi ada beberapa macam pola, ada beberapa macam bentuk yang masing-masing bentuk tersebut menunjukkan pahala, kemuliaan, karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat dalam banyak hal dari perkara syariat, suatu amalan yang dianjurkan A, B, C, D dan seterusnya, itu kadang-kadang cukup dengan satu bentuk dalil itu sudah bisa dijadikan penguat itu ibadah yang berpahala. Kadang-kadang cuma satu bentuk dalil saja, ya, ada bentuk anjuran saja atau ada bentuk penyebutan pahala saja. Satu dalil, baik itu dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah SAW, dia sudah bisa dijadikan alat atau sudah bisa dijadikan dalil, pegangan, patokan, basic untuk seorang melakukan satu amal ibadah. Nah, adapun zikir kepada Allah SWT itu banyak bentuknya, dirangkumkan di sini, ya, oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Itu ada 10 bentuk, ya, ada padahal satu bentuk saja, satu model saja, satu pola saja, itu sudah cukup dijadikan sebagai dalil anjuran untuk mengamalkan satu ibadah. Tapi ternyata ini ada 10 pola, ada 10 macam bentuk dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan dianjurkannya untuk berzikir kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Di sini disebutkan lamma kana dzikru bihadil manzilatir rafi'ah
Itu dikarenakan zikir itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga datanglah Al-Qur'an, datanglah sunnah Rasulullah SAW dengan berbagai macam bentuk pola yang menganjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada 10. Yang pertama, amal awal wa huwal amru bihi mutlaqan wa muqayyadan. Yang pertama, bentukan yang pertama yang menunjukkan bahwasanya berzikir itu dianjurkan oleh Allah SWT. Yang pertama yaitu al-amru bihi mutlaqan wa muqayyadan. Itu perintah dari Allah untuk berzikir, baik yang mutlak atau yang muqayyad. Ya, mutlak itu artinya kapan saja dilakukan, situasi apa saja dilakukan, ya, pagi, siang, sore, petang, malam, dan seterusnya. Ada zikir yang muqayyad, dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Nah, dua-duanya itu datang perintah dari syariat. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian. Ini perintah dari Allah. Udzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan 1 2, tapi banyak. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian kepada Allah pagi dan petang. Pagi dan petang. Ya. Kemudian di antaranya ini cuman cuplikan beberapa dalil. Di antaranya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Berzikirlah engkau kepada Allah SWT. Ingatlah Tuhanmu pada dirimu. Artinya untuk kita, masing-masing person, masing-masing individu, masing-masing jiwa, untuk selalu ingat Allah SWT. Tadarruan wa khifah. Tadarruan itu penuh dengan ketundukan, penuh dengan kerendahan diri, merasa rendah di hadapan Allah, sekaligus mengagungkan Allah. Jadi ketika Allah sebutkan tadallulan atau tadarruan atau khudu'an dan yang semisalnya, maksudnya kita merendahkan diri sekaligus mengagungkan dan membesarkan Allah. Itu maksudnya. Sebagaimana ketika disebutkan ta'ziman, ya, membesarkan Allah, mengagungkan asma Allah, berarti apa? Sekaligus merendahkan diri kita. Itu sudah barang tentu. Jadi ketika Allah sebutkan dalil, kita dianjurkan untuk merendah di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Maksudnya yang ditujukan di situ adalah mengagungkan Allah SWT. Sebagaimana tatkala kita diperintahkan adalah untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah SWT, berarti itu ada isyarat untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Allah SWT serendah-rendahnya, menghinakan diri kita di hadapan Allah sehina-hinanya. Seperti itu. Jadi ketika kita diperintahkan untuk membaca takbir dalam sholat atau takbir di luar sholat, itu Allahu Akbar, kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah SWT. Artinya kita harus merasa diri kita kecil, hina, rendah, tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tadarruan wa khifah, dan penuh dengan rasa takut. Ya. Jadi ketika berzikir kepada Allah, penuh dengan pengagungan, penuh dengan penghinaan diri kita di hadapan Allah, perendahan diri kita di hadapan Allah, merasa kecil dan hina di hadapan Allah, sekaligus penuh dengan rasa takut kepada Allah SWT, penuh dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah seorang dikatakan berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi harus selalu kita ingat-ingat bahwasanya berzikir itu bukan cuman sekedar apa yang ada di lisan. Iya, bukan cuman melantunkan tahlil atau tasbih atau tahmid atau takbir, tapi bertasbih dengan hati dan lisan, bertahmid dengan hati dan lisan, kemudian disertai dengan tadi tadarruan, khifatan, mahabbatan, ta'ziman, tadallulan, itu baru betul dikatakan berzikir kepada Allah SWT. Jadi berzikir mengingat Allah dengan hati dan lisan, disertai dengan rasa pengagungan kepada Allah, ya, disertai dengan rasa harap kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ya. Ini yang Allah SWT kehendaki di situ. Jadi bukan cuman qomat kamit dengan lisan tapi hati tak bermakna. Nah, ini kurang manfaatnya, kurang sangat manfaatnya. Itu yang pertama. Terus pola yang kedua yang menunjukkan dianjurkannya untuk berzikir kepada Allah setiap waktu itu an-nahyu an-diddihi. An-nahyu an-diddihi. Artinya apa? Larangan untuk melakukan kebalikannya. Berarti apa? Kalau perintah dari Allah untuk berzikir, untuk ingat Allah, berarti ya ada larangan untuk kebalikan daripada ingat Allah. Berarti apa? Larangan untuk melupakan Allah SWT. Ya, dan itu ada. Bukan cuma sekedar mafhum mukhalafah dalam istilah usul fikih. Kalau kita diperintahkan untuk sholat, berarti kita dilarang meninggalkan sholat. Bukan cuma itu. Ya. Kalau kita diperintahkan untuk takut kepada Allah, kan ada kebalikannya. Tapi ini betul-betul ada. Ya, bukan cuma sekedar yang bisa kita pahami dari makna, tapi lafadznya ada yang melarang kita untuk lalai dari berzikir kepada Allah SWT. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 205 misalnya, wala takun minal ghafilin, wala takun minal ghafilin. Jadi kan kelanjutan tadi, wadhkur rabbaka fi nafsika dharran wa khifah, ya, wa dunal jahri minal qalbi wal asal, wala takun minal ghafilin. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika dharran wa khifatan wa dunal jahri, tidak perlu keras-keras, wa dunal jahri, kata Allah, tidak perlu menjaharkan, wa dunal jahri bil qaul, ya, dengan suara yang lembut, dengan suara yang samar, ya, bil ghudwi wal asal, di pagi, di petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dilarang untuk lalai. Dilarang untuk lalai daripada mengingat Allah SWT. Ya. Demikian juga, ini kan sekedar cuplikan dalil. Jadi bukan semuanya kita bawakan. Ya. Tapi cuplikan-cuplikan 1-2 ayat cukup. Pindah lagi 1-2 ayat cukup. Kalau enggak nanti enggak selesai-selesai. Kemudian di surat Al-Hasyr ayat 19, Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Ya, ini larangan dari Allah. Janganlah kalian berlaku seperti orang yang melupakan Allah. Artinya apa? Itu perintah untuk ingat Allah. Ya, perintah untuk ingat Allah SWT. Kalau kalian lupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, Allah SWT akan membuat kalian lupa diri. Ya kan? Bahaya kalau sudah lupa diri. Jadi kita lupa diri kita itu seperti apa, kita lupa. Bahkan akhirnya sampai tidak tahu diri kita itu seperti apa, tidak kenal jati diri kita. Jati diri kita sebagai hamba Allah SWT lupa sudah. Ya. Betapa banyaknya orang-orang yang Allah lupakan dirinya, sehingga dia tidak tahu saya ini ngapain hadir di dunia ini, nggak tahu dia.
Jadi aktivitasnya cuman bangun tidur, makan, kerja, ya, pulang, tidur, makan, kerja, pulang, tidur, makan, kerja, terus seperti itu. Kalau kerja masih mending. Ada yang enggak kerja, ada yang menghabiskan waktu dengan hal-hal yang Allah murkai saja, ya kan? Ini kenapa? Karena awalnya dia lupa sama Allah, sehingga Allah melupakan dirinya. Dia sampai tidak sadar diri, saya ini manusia atau bukan. Kalau saya manusia, ya, yang Allah kasih akal sehat, maka ada suatu hal yang sangat mulia, yang itu merupakan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilna wa ashfaqna minha hamal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi kami telah tawarkan amanah yang besar, yang dahsyat kepada makhluk-makhluk yang besar. Mereka tidak mau. Ya, sekonyong-konyong tiba-tiba manusia mau, ya, mengikrarkan dirinya mengemban amanah tersebut. Jadilah manusia mengemban amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak orang-orang yang lupa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada kehidupan dunia. Ya, maka tidak akan ada habis-habisnya seperti itu, dan tidak akan ada selesai-selesainya. Ya, seperti itu. Tapi ketika kita ingat Allah SWT, maka Allah akan ingatkan, loh, kita itu ini loh, jati diri kita sebagai manusia seperti ini. Allah titipkan akal sehat kepada kita untuk hal yang sangat mulia, untuk keberlangsungan hidup kita di dunia dan akhirat, untuk kebahagiaan kita di dunia, di alam barzakh dan alam akhirat. Seperti itu. Artinya tidak mungkin orang selamat di dunia atau di alam kubur atau nanti di akhirat tanpa berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab, ya, seorang lupa diri, lupa kemaslahatannya, nah, tadi karena dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amma ta'liqul falah bil iktsar minhu. Ada polanya Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan al-falah, keselamatan, keberuntungan, keberhasilan, kemenangan, kesuksesan itu dengan banyak-banyak berzikir. Jadi kalau pengen menang, kalau pengen sukses, kalau pengen beruntung, kalau pengen berhasil, ya, maka di dunia dan akhirat, maka banyak-banyaklah untuk berzikir kepada Allah SWT. Di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah SWT, sebutlah Allah Subhanahu wa taala selalu dengan hati dan lisan, banyak. Semoga dengannya kalian itu menjadi orang yang beruntung, yang berhasil, yang sukses, yang mendapat kemenangan, yang mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Ya, ini yang ketiga. Ini sudah lebih dari cukup. Tapi ada lagi yang keempat, anjuran untuk berzikir kepada Allah, polanya keempat, ya. Pertama perintah, kedua larangan kebalikannya, keempat Allah mempersyaratkan kalau pengen beruntung, pengen selamat, pengen jaya, pengen menang, pengen sukses dunia akhirat, ini banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT. Kemudian yang pola yang keempat, at-tana ala ahlihi wa husni jazaihim. Allah memuji, ya, pujian Allah kepada orang yang berzikir, sekaligus balasan pahala Allah kelak, ya, balasan pahala Allah SWT di dunia dan akhirat.
Allah SWT berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Ya, itu kan ayatnya panjang. Mulai dari innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila qaulihi sampai pada firman Allah, wadzakirin allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, orang laki-laki yang banyak berzikir, wadzakirin allaha katsiran, laki-laki yang banyak berzikir, demikian juga wanita-wanita yang banyak berzikir. Apa anugerahnya? Apa janji Allah? A'addallahu lahum, maka Allah telah persiapkan bagi mereka. Jadi Allah sudah kasih siap, Allah sudah persiapkan. Ya, Allah sudah persiapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima. Ya. Atau bisa juga maknanya fi'il madi tapi maknanya ta'kid. Ta'kid itu artinya penekanan. Allah pasti. Nah, itu. Allah pasti. Jadi kalau fi'il madi itu seringkali memberikan makna artinya Allah pasti kasih mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan pahala yang besar. Ini pola dalil yang keempat yang menunjukkan anjuran untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pola yang kelima, ya. Ini kalau tidak spesial, enggak macam-macam polanya. Biasanya cuma cukup satu pola saja. Dalil dari Al-Qur'an cukup satu pola untuk menunjukkan dianjurkannya suatu amalan. Tapi ini belum selesai, baru separuh. Yang kelima polanya, khusranu man laha anhu, meruginya orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah. Ada Allah sebutkan kerugian, efek negatif daripada lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, Al-Munafikun ayat yang ke-9. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membuat kalian lalai. Apakah itu harta kalian? Apakah itu anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah? Jadi ingat, jangan harta atau anak-anak membuat kita lalai dari ingat Allah SWT. Padahal itu kan manusiawi sekali. Ya, manusiawi sekali orang terlalaikan, fokus kepada harta, fokus kepada anak-anak. Tapi Allah ingatkan jangan lalai. Jadi jangan kebablasan. Ya, jangan kebablasan sehingga apa? Sehingga mengantarkan kita untuk lalai daripada mengingat Allah SWT. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat seperti itu, hartanya, anak-anaknya membuat dia lalai daripada mengingat Allah, faulaika humul khasirun, maka sesungguhnya merekalah orang yang sebenar-benarnya merugi. Merekalah orang yang sebenar-benarnya merugi. Ya, orang yang rugi. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wa amma ja'lu dzikrihi lahum jazaan li dzikrihim. Ya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala yang khusus. Apa itu? Dzikrihi lahum. Ya. Pahala yang khusus apa itu? Allah sebut mereka sebagaimana mereka menyebut Allah. Allah ingat mereka sebagaimana mereka ingat Allah. Iya kan? Luar biasa kan? Luar biasa. Iya, luar biasa. Ini pahala yang spesial ini. Allah sebut mereka
di hadapan para malaikat muqarrabin sebagaimana mereka menyebut Allah. Ya, Allah ingat mereka sebagaimana mereka ingat Allah SWT. Ini luar biasa, dahsyat ini. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya pasti aku akan ingat kalian. Sebutlah aku, niscaya Allah pasti sebut kalian. Ya, ini balasan yang sangat spesial. Ya, Allah sebut-sebut dalam hadis disebutkan, man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Barang siapa yang menyebutku, barang siapa yang mengingat diriku pada dirinya, maka aku akan sebut pada diriku, kata Allah. Wa man dzakarni fi mala' dzakartu fi ma'la afdal minhum a'dham minhum. Barang siapa menyebutku dalam satu halayak, di dalam satu sekelompok orang, maka aku akan sebutkan pada kelompok makhluk yang jauh lebih mulia daripada mereka. Siapa itu? Malaikat muqarrabin. Ya, nggak tahu gimana pola seperti itu. Artinya kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah SWT memberikan pujiannya, menyanjung orang-orang yang menyebut Allah di kalangan halayak malaikat muqarrabin. Jadi malaikat itu kan berlevel-level, macam-macam. Malaikat itu mungkin makhluk yang paling banyak mungkin. Ya, kan disebutkan dalam sebuah hadis, malaikat itu setiap hari masuk ke Baitul Izzah itu 70 hari dari awal penciptaan alam semesta dan tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Jadi bukan kalau kita kan pergi ke Mekah balik lagi kan. Ya kan? Pergi ke Mekah, ya ada yang pergi ke Mekah setengah bulan, ada yang sebulan, balik lagi. Ya, orang Jakarta balik lagi ke Jakarta, orang Jawa balik lagi ke Jawa, orang Sumatera balik ke Sumatera. Ini ada malaikat, dia tawaf di Baitul Izzah, kemudian dia masuk ke Baitul Izzah, itu nggak balik lagi, sehari 70.000. Ya, dari awal penciptaan alam semesta. Ya, nggak tahu sebesar apa itu Baitul Izzah. Kalau kita kan ada namanya Baitullah, Ka'bah yang kita tawaf. Ya kan? Kita datang ke Ka'bah, kita datang ke Mekah, ya sebentar, mungkin ada yang meninggal, tapi kan tidak banyak. Tidak banyak, rata-rata mayoritas balik lagi ke kampungnya masing-masing. Orang Yaman balik ke Yaman, orang Mesir balik ke Mesir, orang Indonesia balik ke Indonesia. Ya, nah ini malaikat masuk ke situ, tidak keluar-keluar lagi. Nah, ada malaikat yang sangat spesial, malaikat yang ada pada sisinya Allah SWT, namanya malaikatul muqarrabin. Secara bahasa diartikan malaikat yang Allah dekatkan dengan Allah, malaikat yang posisinya paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghulunya itu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ketika kita menyebut Allah, ingat Allah pada diri kita, Allah akan ingat, Allah sebut pada dirinya Allah. Ketika kita, dalam hadis itu disebutkan seperti itu, ketika kita sebutkan Allah, kita ingat Allah di halayak, ya, maka Allah akan sebut di halayak yang lebih baik daripada mereka. Disebutkan oleh ulama di kalangan para malaikat muqarrabin. Ini kita tidak bisa membayangkan betapa luar biasanya itu. Ya, coba aja kita, nama kita disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi, besar kepala. Mulai nanti bapak kita bangga, om kita bangga, tetangga bangga, semuanya sekampung bangga. Si fulan disebut-sebut oleh presiden bolak-balik gitu. Ini Malikul Amlak. Allah SWT itu rajanya para raja, ya. Khaliqul Kaun, ya, Al-Khaliq, sang pencipta alam semesta beserta isinya. Allah sebut-sebut di hadapan malaikat muqarrabin. Ya, alangkah
dahsyatnya pahala tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pahalanya cuma ini saja, itu sudah sangat spesial. Kalau polanya cuma ini saja, itu sudah sangat spesial. Ya, kalau polanya cuma itu saja sudah sangat spesial, apalagi disertakan dengan pola-pola bentuk-bentuk anjuran yang lainnya. Wa dzikrul abdi li rabbi mahfufun bi dzikrain min rabbih. Ya. Dzikrun qablahu saral abdu dzakiran lahu. Wa dzikrun ba'dahu bihi saral abdu madhkuran. Nah, apa ini? Ini kata Imam Muqayyim, dzikrul abdi li rabbi. Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah, menyebut Allah dengan hati dan lisannya, ingat Allah dengan hati dan lisannya, itu mahfuf. Mahfuf itu dikisari atau diawali dan diakhiri dengan dua zikir dari Allah. Ya. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita sebut Allah dengan hati dan lisan kita, ketika kita ingat Allah dengan hati dan lisan kita, itu Allah berzikir. Ya, berzikir dari Allah, zikir dari Allah, Allah sebut kita, Allah ingat kita dengan dua pola. Ya. Di depan dan di belakang, terdahulu maupun akan datang. Bagaimana bisa seperti itu? Dzikrun qablahu, Allah ingat kita sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Nah, setiap kita beribadah, apapun itu bentuknya, termasuk berzikir kepada Allah, kita jangan lupa, tidak mungkin kita berzikir kepada Allah, tidak mungkin kita sebut Allah dengan hati dan lisan kita, tidak mungkin kita ingat Allah dengan hati dan lisan kita kalau Allah sebelumnya tidak ingat dan sebut kita. Ya kan? Yang menggerakkan lisan dan hati kita untuk berzikir dan ingat Allah siapa? Allah SWT. Ya kan? Makanya banyak sekali doa-doa Nabi agar dimudahkan untuk berzikir kepada Allah SWT. Karena Nabi sadar zikirnya Nabi yang mulia itu Allah yang menggerakkan sehingga nabinya berzikir kepada Allah. Ya, jadi ketika kita berzikir, kita harus sadar, jangan besar kepala. Kita harus ingat selalu, tidak mungkin kita berzikir, sebut Allah dengan hati dan lisan kita, ingat Allah dengan hati dan lisan kita, tanpa sebelumnya Allah sebut dan ingat kita. Ya, jadi kita ingat, ini Allah yang menggerakkan kita, ini Allah yang memudahkan kita untuk berzikir kepada Allah SWT. Satu, itu artinya zikir Allah di depan sebelum kita berzikir. Allah gerakkan kita, kemudian kita berzikir. Satu. Yang kedua, wa dzikrun ba'dahu, setelah kita berzikir. Jadi pertama Allah gerakkan kita berzikir, Allah berikan taufik, bimbingan dan tuntunan serta arahan sehingga kita berzikir kepada Allah. Ya, lalu kita berzikir. Setelah kita berzikir terrealisasi zikir tersebut, dzikrun ba'dah, Allah buat zikir yang kedua. Apa zikir yang kedua tadi? Saral abdu madhkuran. Allah sebut hamba tersebut, Allah ingatkan hamba tersebut di hadapan malaikat-malaikat muqarrabin. Ya kan? Atau pada dirinya Allah SWT sendiri. Jadi luar biasa. Berarti tetap rasanya usaha kita untuk beribadah kepada Allah selalu saja itu kalah dengan anugerah dan karunia Allah SWT. Kita sekali, Allah sudah dua kali. Ya kan? Dan itu atas semua ibadah, bukan cuma zikir. Dan itu atas semua ibadah. Orang tidak mungkin, kata Nabi SAW itu pernah di perang Khandaq melantunkan sebuah rajas, Allahumma laula mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna fa anzilan sakinatan alaina fa inna haulai qad baghaw alaina abaina. Kata Nabi,
dan diikutin para sahabat Nabi, ya Allah, kaulah bukan semata-mata karena Engkau, tidak mungkin kami dapat hidayah. Kami dapat hidayah. Tidak mungkin kami bisa sholat. Tidak mungkin kami bisa bersedekah. Tidak mungkin kami bisa beribadah. Tidak mungkin kami bisa beramal soleh tanpa kemudahan, tuntunan, bimbingan, arahan darimu. Itu Nabi dan para sahabatnya mengikrarkan hal tersebut ketika perang Khandaq itu. Jadi semua ibadah. Makanya zikir kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tadi kan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja ternyata luar biasa nikmat dan karunia Allah itu tidak bisa kita balas, kita syukuri dengan maksimal. Tidak mungkin, hal yang mustahil untuk sanggup bersyukur secara utuh dan maksimal atas anugerah yang lahir maupun yang batin, muamalah maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu suatu kemestian. Allah beriman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dari sini kalau kamu berusaha menghitung nikmat Allah, maka mustahil, suatu hal yang mustahil kamu bisa menghitungnya. Fadzikru rabbi li abdi nau'an. Jadi kesimpulannya, ketika seorang hamba itu berzikir, kita harus ingat. Jadi ketika kita berzikir, kita tuh harus ingat. Kita berzikir, oh berarti sebelumnya Allah sudah sebut kita, Allah berzikir tentang kita, ya. Kemudian ketika terrealisasi, terwujud zikir tersebut, ini kita sedang dizikirkan oleh Allah, disebut atau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya atau pada malaikat, hadapan malaikat muqarrabin. Itu sudah berapa? 5 atau 6? 6. Ketujuh, pola yang ketujuh yang menunjukkan bahwasanya berzikir itu hal yang sangat tinggi derajatnya, hal yang sangat dicintai Allah, hal yang sangat dianjurkan, itu al-ikhbar anhu bi annahu akbar min kulli syai. Ya. Oh, ini sudah kalahlah semua amal ibadah itu. Bahwasanya Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, zikir itu yang paling besar atas segala-galanya. Zikir itu yang paling besar atas segala-galanya. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 205. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Artinya bacalah. Utlu itu bisa artinya bacalah, bisa artinya ikutilah. Ya, dalam bahasa tilawah itu ada, bisa artinya tilawah bacaan, bisa tilawah artinya mengikuti. Bacalah apa yang Allah wahyukan kepada engkau, atau ikutilah apa yang Allah sampaikan kepada engkau, ya kan? Jadi Al-Quran itu bukan cuma sekedar dibaca, tapi harus diikuti petunjuk-petunjuknya. Wa aqimus shalah, dan tunaikanlah salat. Jadi selain dianjurkan untuk membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk mengikuti Al-Quran, dan salah satu bentuk mengikuti Al-Quran menegakkan salat. Ini namanya dzikru al-khas ba'dal am, penyebutan yang umum, penyebutan yang khusus setelah yang umum. Ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu salah satu faedahnya, dia salat apabila ditunaikan dengan seksama, apabila ditunaikan dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, menghadirkan hati, khusyuk, ya, di hadapan Allah SWT, maka faedahnya luar biasa. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah daripada kefahisan dan kemungkaran. Ya, kalau benar-benar, artinya kalau benar-benar, kalau sungguh-sungguh, maksimal, rukun-rukun, syarat-syaratnya, khusyuknya, itu akan seperti itu. Ya.
Tapi kalau ternyata ada yang sholat tapi tetap melakukan kemungkaran dan kefahisan, berarti sholatnya tidak benar. Ini janji Allah, tidak mungkin Allah SWT salah dalam berjanji. Kemudian itu faedahnya besar sekali, dahsyat sekali kan? Karena syarat salah satu jalan menuju surga itu menghindarkan diri daripada kefahisan dan kemungkaran. Itu besar, itu dahsyat. Tapi Allah ingatkan, wala dzikrullahi akbar. Tapi ingat, memang itu pahala sholat mencegah daripada kefahisan dan kemungkaran adalah anugerah yang dahsyat dari Allah SWT, anugerah yang besar dari Allah. Tapi apa? Wala dzikrullahi akbar. Kata ulama, pahala yang terbesar justru ya dari sholat yang instan, ya kan, instan. Jadi kalau sholat benar-benar maka mencegah, fungsinya mencegah daripada kemungkaran, kefahisan dan kemungkaran. Tapi ingat, dari segala macam bentuk faedah sholat, faedah yang terbesar daripada sholat zikrullah. Ya, justru zikrullah ketika kita ingat Allah di dalam sholat. Ya, jadi maksud yang terbesar daripada sholat itu apa? Ingat Allah. Itu faedah yang terbesar. Jadi faedah yang terbesar dari seluruh faedah sholat untuk ingat Allah SWT, untuk ingat Allah SWT. Dan sudah kita lewat pada pertemuan awal-awal bahwasanya ada kaidah oleh ulama, innama syuri'atil ibadah li iqamati dzikrillah. Tidak ada ibadah yang Allah syariatkan melainkan dalam rangka menegakkan berzikir kepada Allah. Mau jihadkah, mau sedekahkah, mau puasakah, apalagi sholat. Di faedah yang terbesar di dalam sholat adalah mengajak hambanya untuk berzikir, menyebut dan ingat Allah SWT di dalam sholatnya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut nanti setelah Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Yang berikutnya, pola yang berikutnya yang menunjukkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah, yaitu khatmul a'mal as-salihah bihi. Anjuran menutup amal soleh dengan berzikir kepada Allah. Padahal kita tahu bahwasanya amalan itu tergantung penutupnya. Amalan itu tergantung penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung penutupnya. Dan syariat itu menganjurkan kita untuk menutup amalan-amalan dengan berzikir kepada Allah. Misalnya, Allah perintahkan kita untuk menutup amalan siam, amalan berpuasa di surat Al-Baqarah ayat 185. Setelah kita selesai, walitukmilul iddatah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kalian melengkapkan bilangan Ramadan sebulan penuh, 29 atau 30. Kemudian apa? Walitukabbirullaha, agar kalian bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Takbir bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Contohnya lagi, menutup amalan haji
amalan haji. Itu ditutup dengan berzikir kepada Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-200. Fa idza qadaitum manasikakum. Jadi kalau kalian sudah selesai melaksanakan manasik, itu bukan makna yang dipahami orang awam. Manasik itu ya latihan haji, bukan. Manasik maksudnya latihan manasik haji, bukan. Ini ketika yang Allah maksudkan dalam ayat fa idza qadaitum manasikum. Manasikum tadi rentetan ibadah haji. Mulai dari tanggal 8 pergi ke Mina, tanggal 9 pergi ke Arafah, kemudian malamnya mabit di Muzdalifah, kemudian tanggal 10 melempar jumrah, kemudian menyembelih, cukur, kemudian pergi ke Mekah, tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian balik lagi ke Mina, bermalam di Mina 11, 12, 13. Itu namanya manasik. Nah, apabila kalian tuntas melaksanakan manasik tersebut, rentetan ibadah haji tersebut, apa kata Allah? Fadkurullaha, makalah kalian sebutlah Allah. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah SWT. Ingatlah Allah sebagaimana kalian menyebut bapak moyang kalian. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu kalau selesai ibadah haji, masing-masing kepala kabilah-kabilah, suku-suku itu ada perwakilannya, nanti dia sebutkan, nenek moyang saya ini, dia punya andil ini, dia punya bintang jasa ini terus. Nah, ini kebiasaan jahiliyah. Nah, Allah SWT perintahkan dengan menggantinya dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah SWT. Contohnya lagi, Allah SWT perintahkan untuk menutup sholat dengan berzikir di surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Tatkala kalian selesai melaksanakan sholat, apa? Enggak langsung kabur kan? Ngapain kita? Berzikir. Allah perintahkan berzikirlah kalian kepada Allah. Walaupun mungkin sambil berjalan bisa. Artinya kalau seandainya pun pergi tetap berzikir. Jadi mentang-mentang berdiri kemudian tidak berzikir, enggak. Qu'udan atau sambil duduk, atau wa ala junubikum, sambil berbaring pun tidak masalah. Artinya kalian silakan berzikir setelah selesai sholat, mau sambil duduk, mau sambil berdiri, mau sambil tidur, tidak masalah. Wa khatama bil jum'ah. Kemudian Allah perintahkan ketika kita selesai melaksanakan sholat Jumat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ketika sudah dilaksanakan sholat Jumat, maka silakan kalian berpencar di muka bumi, carilah karunia Allah, dan janganlah lupa wadhkurullaha katsiran, berzikirlah kalian kepada Allah yang banyak, jangan sedikit-sedikit. Semoga dengannya kalian menjadi orang yang beruntung, yang sukses, yang selamat, yang berbahagia, yang berjaya di dunia dan akhirat. Walihada kana khatimatul hayatid dunya. Oleh karena itu, jadilah berzikir itu penutup ucapan kita di dunia, ya kan? Kata Nabi apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir penutup ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, mati, dicabut nyawanya oleh malaikat. Kata Nabi apa? Dakhalal jannah, masuk surga dia, ya kan? Tapi kan enggak setiap orang Allah kasih kemudahan seperti itu, ya kan? Coba perhatikan, ada disuruh nyebut mbah bud gitu kan. nyebut mbah nanti dia ingat itu utang sama ini tolong ditagih, itu benar.
bukan cuman cerita dongeng, betul itu. Ada yang ulama lagi, Imam Ibnu Jauzi sebutkan dalam kitabnya Talbis Iblis itu, disuruh baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dia bilang, tambah seloki lagi, tambah seloki lagi. Apa maksudnya? Tambahin, minta sebelum mati minta minum khamr dulu. Ngeri kan? Ada lagi disuruh baca la ilaha illallah sebelum meninggal dunia malah dangdutan. Itu bukan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, polanya sama. Ya. Nah, hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah sehingga dimudahkan untuk menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Bagaimana itu? Nah, ini tadi, kalau dia kebiasaannya, maka kata Allah, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ini kuncinya. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Itu kuncinya. Kenali Allah ketika engkau dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang. Ingat Allah, kenal Allah. Ini kan lupa sama Allah, kalau sehat lupa. Supaya apa? Supaya Allah ingat engkau ketika engkau susah. Tidak, kata ulama, sepertinya bukan cuma ulama, ya, ahli kesehatan, semua orang tahu hal yang paling susah ketika nazaat. Apa nazaat? Sakratul maut. Detik-detik ajal menjemput itu hal yang paling sulit dan menyusahkan. Ya. Nah, kalau kita terbiasa ingat Allah, kita terbiasa berzikir kepada Allah, kalau kita lapang, kalau kita sehat walafiat, ya kan? Itu Allah akan ingat kita, Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk ingat Allah ketika kita susah. Yang paling susah ketika sakratul maut. Jadi itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang ke-8. 9. Oh ya, 9. Amma ikhtisasuz zakirina bil intifa bi ayatihi. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, hanya orang-orang yang berzikir, yang ingat Allah, itu yang bisa mengambil faedah daripada ayat-ayat al-matluwah dengan ayat-ayat al-masyhudah al-kauniyah. Jadi hanya orang-orang yang berzikir itu yang bisa mengambil pelajaran daripada tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta. Ya, dia bisa melihat kebesaran Allah dari penciptaan alam semesta. Dia bisa lihat, ya, kebesaran Allah dari ayat-ayat yang dibaca Al-Quran. Kita bisa lihat, semakin kita baca Al-Quran semakin bertambah keimanan kita. Semakin kita lihat alam semesta jagat raya, semakin bertambah keimanan kita. Itu siapa yang bisa mengambil faedah dari itu? Hanya orang-orang yang berzikir, yang ulul albab, yang punya akalnya, yang dipakai akalnya itu, tidak disia-siakan. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang ada akalnya, ulul albab, yang punya akalnya. Siapa orang-orang yang punya akalnya? Siapa orang-orang yang memanfaatkan akal tersebut? Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat Allah dengan hati dan lisannya, mau sambil berdiri, mau sambil duduk, mau sambil terbaring, ingat Allah SWT, sebut Allah SWT dengan hati dan lisan dalam setiap keadaan. Yang terakhir, amma musahabatu li jamil a'mal wa iqtiranuhu biha wa anna ruhuha. Ya, kita perhatikan dalam banyak keterangan ayat, berzikir itu bergandengan dengan seluruh amal soleh, dan justru itu intinya. Ya,
ingat Allah dan menyebut Allah dengan hati dan lisan, itulah inti daripada seluruh amal soleh, seluruh ibadah, mau jihad kah, mau puasa kah, mau semuanya, itu intinya. Ya, nggak ada yang namanya ibadah itu tanpa menyebut nama Allah, tanpa berzikir kepada Allah, tanpa ingat Allah, nggak ada. Semuanya, bahkan itu ruhnya. Manusia tanpa ruh mati. Amal ibadah tanpa ruh tak bermakna. Salat tanpa ruh tak bermakna. Intinya semuanya ingat Allah, menyebut Allah dengan hati dan lisan. Allah berfirman, aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat. Apa sih tujuan utamanya? Untuk ingat aku, kata Allah. Coba lihat dari takbiratul ihram, zikir, ya kan? Baca doa istiftah, zikir. Baca al-fatihah, zikir yang terbesar justru. Kemudian takbir, zikir. Tasbih, zikir. Semuanya dari pangkal sampai akhir itu zikir. Ingat Allah Subhanahu wa taala, sebut Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan. Puasa, ya. Puasa, haji, bahkan ruhnya haji, intinya haji. Nabi bersabda, innama ju'ilat tawaf bil baiti was-sa'yu bainas safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Nabi bersabda, kenapa sih disyariatkan tawaf? Bukan cuman lari-lari kecil, jogging, bukan sekedar jogging, ya, bukan latihan lempar batu itu, bukan, ya. Hanyalah disyariatkan tawaf di Ka'bah, kemudian disyariatkan sa'i Safa Marwah, kemudian melempar jumrah. Tujuan utamanya iqamati zikrillah, menegakkan zikrullah, mengajak hambanya untuk ingat Allah, untuk menyebut Allah dengan hati dan lisannya. Jadi bukan cuma gerakan-gerakan tak bermakna, ya, mau tawaf, mau sa'i, ya, mau lempar jumroh, mau wukuf di Arafah, mau mabit di Muzdalifah, itu semuanya dalam rangka apa? Mengajak umatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jihad. Ya, Allah perintahkan di surat Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian berjumpa dengan musuh kalian di medan jihad, mantaplah, tetaplah, jangan takut, ya, dan wadhkurullaha katsiran. Banyak-banyaklah ingat Allah dalam jihad tersebut. Banyak-banyaklah sebut Allah SWT dalam jihad tersebut. Semoga kalian menjadi orang yang menang, yang beruntung, yang berjaya, yang selamat, yang berbahagia di dunia dan akhirat. Baik. Ini dalam Al-Quran. Dalam hadis lebih banyak lagi. Ya, dalam hadis lebih banyak lagi. Mungkin kita cukupkan sampai sini pertemuan kita kali ini. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan. Tafadhal, silakan.